Masud Wijaya. Bekicot. Horas Lai, apa kabar dulurku semua? Sehat adalah jawaban yang paling enak didengar ya lur. Walaupun kalian lagi kejang-kejang sakit-sakitan, bilang aja sehat ya lur. Setelah ke Jepang, mari kita pindah ke tetangganya lur, yaitu Korea Selatan. Di negeri Haomingsun ini kita akan membahas sebuah film menarik yang berjudul Jungsa. Itu bahasa Korea lur. Dalam versi Inggrisnya disebut Enevere. Ada banyak banget film di dunia akhirat yang menggunakan judul ini ya lur. Kalau nggak percaya coba cari di mbah Google lur. Ini merupakan debut dari Lee Yong Jae sebagai seorang sutradara film layar lebar lur. Sebelumnya dia banyak menghabiskan karirnya di dunia film dokumenter, dan di debutnya ini dia benar-benar sukses dengan film Jungsa ini. Karena film ini di tahun rilisnya tahun 1998 menjadi film dengan pendapatan tertinggi ke-8 di Korea lur, berdasarkan data Wikipedia ya lur. Dan film ini juga meraih penghargaan Grand Prix di Jepang lewat ajang Fukuoka Asian Film Festival 1999 oleh sang sutradara Lee Yong Jae lur. Dalam ajang Korean Association of Film Critics Award pada tahun 1999, film ini meraih penghargaan Best Actress yang didapatkan oleh sang tokoh utamanya di film ini, yaitu Lee Min So lur. Film yang dirilis pada 3 Oktober 1998 di Korea Selatan ini juga mendapatkan rating terbaik dari IMDb, yaitu 6,8 dari skala 10 penilaiannya ya lur. Dan film ini juga mampu meraih 64% audience score dari Rotten Tomatoes ya lur. Film yang dikenal dengan judul Une Liaison dalam penayangannya di TV Prancis ini mengusung genre drama and romance untuk alur ceritanya dengan durasi filmnya selama 1 jam 48 menit lur. Mau penting apa kagak, yang penting gua kasih informasi filmnya ke lu semua ya lur. So nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita serang negara apinya lur dengan sandi kita, yaitu Bekicot. Ini bukan CCTV-nya kasusnya Bojo Pak Jenderal yang lagi viral itu ya lur. Ini CCTV bandara di kota Seoul, di mana seorang kakak perempuan sedang menunggu kedatangan tunangan adik perempuannya yang baru datang. Ini dia si kakak yang sedang menunggu itu lur. Namanya So Hyun, diperankan oleh Lee Min So lur. Ternyata So Hyun telat datang lur. Tunangan adik perempuannya telah lama menunggu. Yang mana orangnya? Ini dia lur, namanya Woo In, diperankan oleh Lee Jae Jung. Dan mereka belum kenal satu sama lain. Di situ mereka pun nggak saling sapa karena memang nggak saling kenal ya lur. Dikira So Hyun ini orang juga lagi nunggu kedatangan orang lur. Rupanya dia yang dijemput lur. Sekian lama menunggu, mereka pun disapa oleh petugas bandara bahwa penerbangan terakhir pesawat hari ini sudah selesai, tak ada lagi kedatangan. Dan akhirnya mereka pun pergi. So Hyun menelpon adiknya bahwa dia tak menemukan Woo In di bandara. Dia meminta maaf, mungkin dia telat. Dan adiknya pun memberitahu bahwa Woo In telah pergi ke hotel. Dia sudah lama menunggu. Sekali lagi So Hyun minta maaf ke adiknya lur. Ini adalah anak So Hyun lur. Dia sekolah di SD 1 Harapan Jaya, Kecamatan Jatiwaras, dan dia sedikit nakal ya lur. So Hyun sebagai ibu rumah tangga nampak bosan dengan rutinitasnya seperti terlihat di scan ini. Dan ini adalah suami So Hyun. Dia seorang arsitek sukses, namun dia kurang sukses sebagai suami karena gampang capek ya lur. Seperti di scan ini, So Hyun sedikit protes karena lakinya lembek lur. Dan dia juga protes lakinya selalu sibuk dan gak pernah ngajak dia jalan-jalan. Namun lakinya berdalih mencari uang untuk So Hyun dan anak mereka yang jauh lebih penting dari sekedar jalan-jalan. Seperti hari-hari lainnya, So Hyun selalu bangun pagi untuk ngurus rumah tangga ya lur. Dan dia mengantar anaknya ke sekolah. Kebetulan hari itu dia bersama temannya, dan hari itu dia membuat janji dengan adiknya bertemu dengan Woo In untuk membantu tunangan adiknya itu mencari sebuah apartemen ya lur. Dan hari itu hujan deras banget lur. So Hyun pun telah berada di warung kopi Mbak Laras menunggu Woo In. Sekian lama menunggu, setelah menghabiskan gelas kopi ketiga barulah Woo In muncul. Dan betapa terkejutnya So Hyun melihat wajah Woo In. Dia pun teringat dengan pria di sebelahnya saat menunggu di bandara. Ternyata ini orangnya. Dan mereka pun baru saling menyadari ya lur. Itulah akibatnya nggak mau nanya lur, sesat di kebun kan jadinya. Dan mereka pun berkenalan lur. Sebagai awal perbicaraan, So Hyun langsung menanyakan latar belakang Woo In karena dia benar-benar nggak kenal dengan calon suami adiknya ini ya lur. 한국에 온 게 얼마 만이죠? 14년요. 미국에선 얼마나 살았는데요? 한 20일쯤. 저 아줌마 맞아요.
Disinilah kita tahu tentang Wo-in. Dia bekerja di Amerika. Dia pun bertemu dengan adik So-hyun yang bernama Ji-hyun di Amerika, lur. Di sini Wo-in pun pulang lebih dulu ke Korea Utara karena Korea Selatan maksudnya, lur. Dia telah mengatur cuti bersama untuk menikah bersama Ji-hyun. Namun tiba-tiba saja Ji-hyun ditolak cutinya karena urusan pekerjaan yang sangat urgensi, sehingga dia memilih pulang terlebih dahulu, lur. Dan dia akan berada di sini 20 hari ya, lur. Dan dia telah berada di Amerika selama 14 tahun, lur. Digambarkan di sini sosok Wo-in adalah orang yang pendiam. Dia nggak banyak bicara dan sangat cool, dan dia juga jarang senyum, lur. Sebagai seorang calon kakak ipar, So-hyun nampak mengatur suasana ya, lur. Dia lebih banyak bertanya, dan hari itu So-hyun gak bisa berlama-lama. Dia ada janji dengan suaminya untuk makan malam dengan teman-teman mereka, dan mau gak mau mereka selesai nongkrongnya, lur. Dan So-hyun nampak sungkan dengan Wo-in karena dia gak bisa membantunya hari ini nyari apartemen, lur. Dan Wo-in benar-benar buta dengan Korea ya, lur. Sementara itu makan malam So-hyun bersama rekan suaminya nampak membosankan ya, lur. Dia pun gak punya teman bicara, sementara lakinya sibuk ngobrol dengan teman-temannya ya, lur. Dan esok harinya So-hyun pergi menemui ayah ibunya. Nampak ayahnya sudah tua dan sakit keras, lur. Saat So-hyun sedang ngobrol dengan beliau, tiba-tiba saja telepon berbunyi, dan itu dari Wo-in. Karena mereka sudah membuat janji ya, lur. Dan kembali lagi So-hyun terlambat, lur. Wo-in telah menunggu lama. Di sini dia baru menyadari Wo-in ini sangat on time orangnya. Dia disiplin dengan waktu, beda dengan So-hyun yang sering telat ya, lur. Hari itu mereka pun pergi nyari apartemen menggunakan mobil So-hyun, dan mereka keliling kota nanya sana sini, namun nggak ada satupun yang ketemu dan sesuai, lur. Bukan apa-apa, memang tempatnya nggak layak ya, lur. Bagi Wo-in pilihannya jelek-jelek banget. Hingga malam hari belum juga ketemu, dan So-hyun pun langsung menanyakan bagaimana dengan pilihannya. So-hyun pun berjanji akan menemaninya mencari lagi esok hari, dan esok hari mereka pun kembali mencari dan akhirnya sampai ke tempat yang sedikit sesuai dengan Wo-in. Dan di situ Wo-in nampak sedikit menyenangi view apartemen itu, lur. Dan mereka pun pergi ke sisi apartemen yang dekat dengan danau melihat sekeliling, dan di sini terlihat Wo-in mulai bisa sedikit lepas bersama dengan So-hyun. Dia pun bisa ngobrol dengan santai dan gak tegang lagi seperti kemarin ya, lur. So-hyun pun mengabari adiknya tentang apartemen ini yang dekat dengan danau dan sejuk banget. Mendengar itu adiknya langsung setuju, lur. Akhirnya mereka pun deal dengan apartemen itu ya, lur. Mereka pun pulang malam hari dan So-hyun mengantar Wo-in kembali ke hotel. Nah, di sini So-hyun menanyakan ngapain dia sehari-hari, dan Wo-in mengatakan dia hanya main games. Mendengar itu So-hyun kasihan, dia pasti kesepian di sini, dan esok harinya Wo-in meminta bantuan So-hyun untuk mengawasi tukang yang menyiapkan apartemennya, lur. Dan dia berjanji akan mentraktir So-hyun ngopi lagi, dan So-hyun gak menolak sama sekali ya, lur. Esok harinya So-hyun pun menepati janjinya. Dia melihat tukang-tukang yang bekerja untuk apartemen Wo-in, dan di situ mereka ngobrol. Wo-in mulai berani membuka pribadinya ke So-hyun. Dia menceritakan dirinya seorang yang pahit hidupnya, kakaknya meninggal dan ayahnya membenci dirinya, dan satu-satunya yang peduli dengan dirinya hanyalah ibunya. Oleh karena itu dia menyayangi ibunya, dan Wo-in susah payah menemukan wanita seperti ibunya. Dan di situ So-hyun hanya diam mendengar cerita Wo-in, lur. 내가 어떻게 느낄지는 상관도 없이 왜 마음에 안 들어요? 사고로 죽었지만 원했던 것이 따로 있었나 봐요. 저에게 형모까지 기대하기 시작했어요. Seperti janjinya, Wo-in mentraktir So-hyun esok harinya, dan kali ini So-hyun tepat waktu ya, lur. Mereka pun ngopi kembali, ngobrol panjang tentang kehidupan Wo-in. So-hyun pun mulai merasa respect dengan Wo-in. Kebersamaan mereka terus hampir setiap hari bertemu. Tentu saat anaknya sekolah dan suaminya kerja ya, lur. Di sini pula terbuka cerita di mana usia mereka berjarak cukup jauh ya, lur. So-hyun berumur 40 dan Wo-in berumur 30 tahun, lur. Suatu hari So-hyun mengantar baju suaminya ke kantor. Di sini kelihatan jelas suaminya orang yang sibuk banget, baju sampai diantar ya, lur, ke kantor. Dan dia sangat senang bekerja, lur. So-hyun nampak tidak suka dengan cara suaminya yang kayak gini terus ya, lur. Inilah yang membuat kehidupan So-hyun begitu membosankan, menjadi ibu rumah tangga yang kaya raya tapi nggak bahagia ya, lur. Dan di sini suaminya mengacuhkan nasihatnya, bahkan dia nggak peduli siapa yang menelpon istrinya. Dan hari itu So-hyun mencari perabot untuk apartemen Wo-in, dan pulangnya hujan deras banget turun, lur. Wo-in pun meminta So-hyun istirahat dulu. Bahaya nyetir saat hujan seperti ini, dan mau nggak mau So-hyun mampir ke rumah Wo-in di dalam keadaan basah-basahan, lur. Mereka pun menikmati pemandangan apartemen baru Wo-in malam itu ditemani secangkir kopi kapal api, lur. Melihat hujan reda, So-hyun pun memilih untuk segera pulang, dan dia diantar oleh Wo-in dengan payung ke mobil. Di situ saat So-hyun akan pamit ke Wo-in, tiba-tiba saja Wo-in ngekiss So-hyun, lur. Dan suasana tegang sejenak, lur.
Dan Sohyun pun langsung nekan gas dan berlalu pulang. Sohyun benar-benar dibuat kosong oleh Woo In saat itu ya lur. Seminggu sudah Sohyun tak pernah menemui Woo In lagi, dan tiba-tiba saja suatu hari suami Sohyun meminta dia mengajak Woo In makan malam bersama mereka di rumah karena dia ingin kenal dengan calon adik iparnya ini lur. Dan mereka pun ngobrol sambil makan, sementara Sohyun nampak sedikit gugup. Dan malam itu Sohyun gak mau minum bareng mereka. Suaminya pun mengajak untuk join. Nampak Sohyun menjaga jarak sekali lur. Akhirnya Sohyun pun bergabung, dan di situ suami Sohyun berbicara dengan Woo In bagaimana pandangan mereka menghargai wanita. Bagi Woo In, mencium dan memeluk adalah hal simpel dalam menghargai wanita. Sementara bagi suami Sohyun, ucapan selamat malam saja cukup. Mendengar itu Sohyun pun pergi. Kelihatannya di sini sosok suami Sohyun benar-benar orang yang cuek, gak peduli sama bini ya lur. Dan malam itu suami Sohyun meminta bininya itu untuk ngantar Woo In ke lantai bawah karena dia sibuk. Dan di dalam lift, tiba-tiba saja Woo In memeluk Sohyun dan terus ngecupnya lur. Sohyun meminta stop, takut dilihat orang, dan di situ Woo In menembak Sohyun lur. Dan tiba-tiba saja lift terbuka, Woo In pun segera pergi. Saat kembali ke atas, suaminya ada bobok lur, dan Sohyun memintanya untuk pindah ke kamar. Di situ Woo In menelpon Sohyun memintanya ke bawah sebentar, dan Sohyun pun diam-diam turun ke bawah. Dan di bawah Woo In pun mengatakan kenapa dia mencintai Sohyun karena Sohyun sangat dewasa dan mirip dengan ibunya lur. Esok harinya Sohyun diam-diam pergi ke apartemen Woo In. Sohyun nampak lulu dengan Woo In, dan di sanalah akhirnya gelut terjadi ya lur. Dengan lemah lembut Woo In akhirnya menundukkan Sohyun. Mereka gelut dengan hebat. Tentu saja Sohyun tak mendapatkan ini dari lakinya ya lur. Pucuklah pisang si bunga rampai, bulung selasi dabuhi bungana, emas beselang harta tergadai. Semenjak itulah Sohyun pun selalu meluangkan waktunya untuk bertemu dengan Woo In. Di tengah kesibukannya mengurus rumah tangga, dia selalu menyempatkan dirinya lur. Dan malam itu dia datang ke time zone di mana Woo In sedang bermain game. Tanpa basa-basi banyak bicara, Woo In tahu apa yang dimau si Sohyun. Dan mereka pun akhirnya kembali bergelut di atas kursi permainan itu lur. Dan gelut yang ini benar-benar adegan yang keren banget lur. Maaf gue sensor adegannya ya lur. Sohyun benar-benar dah kebelet abis sama Woo In ya lur, dimana dia meninggalkan pertemuan dengan teman-teman kantor suaminya demi bertemu dengan Woo In. Dia mulai mengabaikan keluarganya, dan setiap pertemuan mereka pun selalu dihabiskan dengan pergelutan hebat ya lur. Dan mereka selalu gonta-ganti tempat lur. Dan Sohyun pun sungguh menikmati setiap perlawanan yang diberikan Woo In. Dan hari-hari berlalu, tingkah Sohyun benar-benar berubah 180 derajat lur. Dia tak memperdulikan lagi sosial di sekitarnya, dan suatu hari dia meninggalkan ibadahnya demi bisa berdua dengan Woo In ya lur. Dia menemani Woo In jalan-jalan kemana dia suka, dan kemanapun diajak dia pun gak masalah. Bahkan Sohyun mulai berani tampil di tempat umum mesra-mesraan dengan Woo In ya lur. Padahal itu bahaya banget dengan status Sohyun. Dan hari itu saat sedang jalan-jalan di sudut kota kuno menikmati suasana kota itu, tiba-tiba saja dia bertemu dengan sekretaris lakinya, dan tentu saja dia kenal dengan keluarga mereka ya lur. Di situ dia pun tampak sedikit curiga, Sohyun jalan kok dengan laki-laki muda bukan dengan suaminya. Namun dia tak mempertanyakan itu, kan bini Pak Bos, nggak mungkin ditanya gitu pikirnya lur. Saat pulang nampaklah Sohyun diam lur karena dia cemas. Namun malam itu dia tetap meladeni gelutnya Woo In, walau dia nggak mood karena takut hal tadi ya lur. Tapi karena nggak enak Woo In, dia tetap meladeninya. Disinilah Woo In melihat kedewasaannya Sohyun ya lur. Dan saat pulang ke rumah di mobil dia ditelepon lakinya. Kenapa tak diangkat? Dia nelpon tadi berkali-kali. Sohyun mengatakan dia menjemput anak mereka lur. Dia nggak bisa angkat. Sampai di rumah ternyata anaknya ada di rumah lur. Sohyun lupa menjemputnya tadi ya lur. Dan perubahan sikap Sohyun mulai berdampak dengan keluarganya. Malam itu suaminya pulang mendapati Sohyun tengah tertidur, dan dia pun mengambil HP Sohyun. Dia melihat panggilan terakhir dengan nomor tak tersimpan, dan di situ Sohyun menelpon nomor itu di jam yang hampir sama dengan saat lakinya nelpon tadi lur. Akhirnya lakinya mencoba menelpon nomor tak tersimpan itu dan mendapati pesan suara itu nomornya Woo In lur. Suaminya ada rasa curiga, ada pula rasa wajar saja lur, karena Woo In selama ini dibantu bininya, tetapi kenapa bininya mengacukan dia? Itu yang jadi pertanyaannya lur. Kecurigaan suami Sohyun semakin menjadi-jadi. Di kantor dia pun mencoba menelpon ke rumah. Dia ingin memastikan apakah bininya di rumah atau tidak. Namun teleponnya nggak diangkat Sohyun, padahal dia di rumah saat itu. Semua karena Sohyun sedang pusing. Dia takut sekretaris suaminya melihat dia kemarin ya lur. Sohyun sampai minum obat penenang hari itu. Esok paginya suaminya meminta Sohyun tetap di rumah. Hari ini dia akan pergi main tenis keluar. Dia sedang diuji oleh lakinya saat itu lur. Dan Sohyun melawan perintah lakinya. Pagi itu dia pun caw ke rumah Woo In. Seminggu sudah nggak ketemu mereka ya lur. Mereka melepaskan rindu di hari itu, jalan ke sana kemari.
Ampe Sohyun lupa waktu dan perintah lakinya. Seperti biasanya, setiap pertemuan selalu dihabiskan di atas tempat bobok ya lur. Dan Sohyun nampak lemas hari itu karena dia nggak bobok semalaman lur. Dan hari itu baru selesai gelut, Woo-in pergi keluar sebentar membeli makanan dan pulang dari cari makanan tiba-tiba saja Sohyun ngajak gelut untuk ronde kedua di hari itu lur. Di sini digambarkan bagaimana stresnya Sohyun ya lur. Dan gelut hari itu sungguh keren dan sangat menggelora dan membahana ya lur. Sementara itu sekretaris lakinya sedang berdiskusi dengan lakinya tentang pekerjaan dan tiba-tiba saja si sekretaris melihat Pak Bos murung beberapa hari ini menanyakan apakah Sohyun baik-baik saja. Tentu pertanyaan itu menimbulkan sejuta pertanyaan lagi ya lur. Dan esok hari Sohyun suaminya dan Woo-in ke bandara menjemput adik Sohyun yang bernama Ji-hyun ya lur. Dia pun datang ke Korsel untuk bertemu kembali calon suaminya si Woo-in. Ini dia wajah Ji-hyun lur. Dan di sini nampak skin mereka lamaran. Woo-in bertemu dengan ayah Sohyun dan Ji-hyun yang sedang sakit-sakitan ya lur. Malam itu Ji-hyun meminta suami Sohyun mengantar Woo-in karena dia ingin bersama Sohyun kakaknya malam ini. Dan suami Sohyun gak keberatan sama sekali. Tapi tiba-tiba saja Woo-in menolak dengan alasan dia gak mau naik mobil ya lur. Dia pun meninggalkan suami Sohyun. Malam itu mereka makan malam berempat lur. Dan nampak wajah Woo-in gak senang melihat Sohyun bersama lakinya. Sementara Sohyun biasa-biasa saja melihat Woo-in bersama Ji-hyun adiknya. Di sini digambarkan perbedaan kedewasaan mereka berdua benar-benar jauh beda ya lur. Dan Woo-in ini ngomongnya ngelantur, pikir Ji-hyun tunangannya itu mabuk lur. Dan esoknya Ji-hyun ngadu ke kakaknya si Sohyun kalau Woo-in ingin menunda pernikahan mereka dengan alasan yang gak jelas. Dan Ji-hyun jadi heran ada apa tiba-tiba saja dia begini. Sementara semua persiapan sudah dilaksanakan termasuk baju pengantin ya lur. Satu hari tiba-tiba saja ayah Sohyun dan Ji-hyun masuk ke rumah sakit lur. Semua hadir di situ namun minus dengan Woo-in. Tentu saja dia nggak mau melihat Sohyun berdua dengan lakinya ya lur. Dan yang berjaga malam itu adalah Sohyun, sementara lakinya dan Ji-hyun pulang ke rumah. Disitulah Sohyun curhat ke ayahnya yang tengah terkapar nggak sadar orang ya lur. Sohyun mengatakan dia jatuh cinta dan untuk pertama kalinya di usianya yang sudah 40 tahun. Dan ini di luar dugaannya dan si doi adalah tunangan adiknya. Dan di sini pula digambarkan bahwa Sohyun nggak pernah mencintai lakinya lur semenjak pertama kali menikah ya lur. Karena mereka adalah hasil perjodohan oleh sang ayah yang berteman dengan mertuanya lur. Dan Sohyun menangis malam itu sambil memeluk tangan ayahnya. 바보같이 이제서야 태어나서 처음으로 어떡하죠 아버지? 저 그 사람 너무 사랑해요. Malam itu Sohyun keluar dari kamar ayahnya itu dia ingin mencari makanan di luar dan ternyata di bawah telah menunggu Woo-in. Mereka pun bertengkar di tangga lur. Sohyun meminta Woo-in segera meninggalkan dirinya dan menikah dengan Ji-hyun. Bahkan Sohyun pun membentak Woo-in dengan kasar. Sohyun jauh lebih tua dari Woo-in dan dia memiliki anak dan dia mencintai keluarganya. Namun Woo-in mengatakan bagi Sohyun gampang tapi tidak baginya. Dia tidak bisa meninggalkan Sohyun dan Sohyun pun pergi dari situ. Woo-in pun kecewa berat lur. Akhirnya ayah Sohyun pun meninggal dunia lur dan si Ji-hyun mengatakan ke kakaknya bahwa dia membatalkan pernikahannya di Seoul. Toh ayah sudah meninggal juga, tujuannya menikah di Seoul semata-mata ingin membahagiakan ayah dan dia berharap dirinya dan Woo-in akan melangsungkan pernikahan di Amrik jika mereka berjodoh. Dan Sohyun pun hanya mengaminkan lur. Suatu pagi Sohyun menemani anaknya ke sekolah untuk menyaksikan pertandingan basket sang anak dan Sohyun tiba-tiba saja kepikiran ke Woo-in. Dia pun memutuskan menelponnya dan di situ dia meninggalkan pesan suara bahwa dia menunggu Woo-in di sekolah anaknya. Tak lama kemudian Woo-in pun datang tanpa basa-basi banyak bicara sono sini. Woo-in menarik Sohyun masuk ke kelas anaknya lur dan di situ mereka pun bergelut bebas seperti cacing kepanasan ya lur. Dan sekian lama nggak bergelut, hari itu mereka benar-benar lepas ya lur dan mereka lupa bahwa itu sekolahan. Usai bergelut, Woo-in mengajak Sohyun pergi bersamanya. Mereka pindah dan memulai hidup baru dan kembali lagi Sohyun menolak. Dia nggak bisa meninggalkan anak dan suaminya. Mereka sudah menjadi bagian dari hidupnya hampir di separuh umurnya. Sementara Woo-in hanya beberapa minggu ini doang katanya dan dengan berhati Woo-in menerima dan dia hanya meminta Sohyun mengatakan kalau dirinya mencintai Woo-in dan Sohyun pun akhirnya mengatakannya di kelas itu lur. 당신은 이젠 늙어갈 텐데 당신은 사랑한다는 말도 못하죠. 아무도 본 적도 않을 거고 몸도 아플 거고 사랑한다고 말해봐요. Dan akhirnya Woo-in jujur ke Ji-hyun namun dia tak mengatakan siapa wanita itu. Dia hanya berkata dia akan kembali ke Amrik sendiri. Wanita itu tak akan ikut dengannya. Tentu itu menjadi pertanyaan besar bagi Ji-hyun. Siapa wanita itu maksud dari Woo-in? Dan Sohyun pun jujur ke lakinya malam itu bahwasanya dia lelah sekian tahun menikah dan beberapa hari ini dia sering keluar rumah untuk bergelut dengan Woo-in. Dan mendengar itu lakinya pun marah dan lakinya pun mengatakan apakah Sohyun tak memikirkan perasaan Ji-hyun adik kandungnya sendiri
sendiri. Tiba-tiba saja Ji-hyun ke rumah dan mendengar itu suami So-hyun pun pergi lur. Niat Ji-hyun ke sana mau curhat tentang Woo-in ke kakaknya, tahu-taunya yang dimaksud Woo-in kakaknya sendiri ya lur, dan Ji-hyun pun pergi lur. Dan So-hyun pun terlihat diusir oleh suaminya dari rumah lur. Dia pun pergi seorang diri, dia meninggalkan anak dan suaminya. Dan dia pun memilih pergi ke Amerika, dan tanpa disengaja ternyata dia satu pesawat dengan Woo-in ya lur. Meskipun mereka tak menyadari satu sama lain. Namun bisa ditebak akhir ceritanya lur, pasti mereka akan bersatu di Amerika, Kecamatan Jatirejo ya lur. Film ini pun keramat sejati lur. その面見てると心配になってくるの母ちゃんなら一発ハムとしてくれ気が狂いそうやこれだもんな懲りてねえな気が狂いそうや二度と他の女を襲わねえって約束しろそしたらはめ Film ini menggambarkan tentang keterasingan diri seseorang dalam kehidupan yang sangat membosankan, dan sebuah simpati timbal balik dari seseorang yang mengakibatkan terjadinya perserongan ya lur. Tak ada kata bosan untuk melihat setiap adegan demi adegan di film ini lur. Walaupun filmnya melodrama seperti ini pada umumnya banyak yang membosankan, namun gue jamin tidak dengan film ini lur, karena setiap adegan-adegannya itu menarik untuk kita tunggu. Otomatis jari telunjuk dan jempol akan jauh dari tombol skip lur. Kalau gue analogikan Lee Min So di film ini, bisa gue katakan dia seperti seorang Isabel Huppertnya Korea ya lur, memerankan sosok wanita dengan usia 40-an dengan penuh karismatik seperti yang sering dilakukan Isabel Huppert di film Mamere dan The Piano Teacher lur. Dan Lee Min So yang memerankan sosok So-hyun di film ini benar-benar terlihat keren ya lur. Entah kenapa gue melihat karakter So-hyun itu benar-benar pas banget dengan mukanya si Lee Min So, dan aktingnya begitu nyata dan padu ya lur. Lee Yong Jae sebagai sutradara mungkin menjadi unsur penting dari suksesnya penampilan Lee Min So ya lur. Seperti melodrama pada umumnya baik dari India, Latin ataupun Indonesia banyak mengandalkan adegan tangis menangis, iba mengiba di setiap adegan-adegannya. Namun seperti yang lu lihat sepanjang film ini, sama sekali tak ada tangis di wajah Lee Min So yang memerankan So-hyun ya lur. Walaupun dia diceritakan menderita dengan pernikahannya sekian puluh tahun, namun tak ada tangis sama sekali. Itu menggambarkan bahwasanya tak ada penyesalan dari dalam diri So-hyun, karena memang dia ingin bercerai tapi sulit untuk mengatakannya. Itu inti filmnya lur. Sosok Lee Yong Jae yang memerankan Woo-in juga terbilang sukses lur. Dia menampilkan akting yang sangat bagus. Meski film ini bukanlah film terbaiknya, tetapi lewat film ini dia menapakkan kakinya untuk dunia perfilman Korea Selatan lur. Dia sukses dengan aktingnya sebagai Ray di film Devil Us From Devil tahun 2020, dan dia pun sukses menjadi aktor of the year di Asia Artist Award 2020 lewat film tersebut ya lur. Dalam beberapa scene, film ini terlihat umum seperti film-film dengan cerita sendu lainnya, terutama yang berasal dari Korsel lur. Dibuat adegan menyepi, berbicara sendiri seperti film-film India, dan itu cukup menyenangkan. Kita dibuat seperti nonton film Bollywood lur, dan itu nggak mengganggu sama sekali bagi gue. Namun trik-trik seperti itu cenderung dianggap memenuhi durasi film yang membuat film agak panjang ya lur. Satu pesan dari film ini adalah hindari sebuah perjodohan lur. Menikahlah dengan pacar sendiri, bukan dengan pacar orang lain, apalagi bini orang lain lur. Itu intinya lur. Oke ya lur, saatnya gue ciao lur.